Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara memilih jurusan kuliah di luar negeri melalui beasiswa LPDP tahun 2021. Seperti yang telah saya nyatakan di video-video sebelumnya, bahwa ada beberapa mahasiswa LPDP yang mengalami masalah yang serius mengenai jurusan kuliah mereka, karena jurusan yang mereka tulis sewaktu pendaftaran ternyata berbeda dengan jurusan yang tertera di surat kelulusan yang diberikan oleh kampus. Perbedaan nama jurusan ini dianggap sangat serius oleh LPDP karena berkaitan dengan administrasi. Pada beberapa kasus seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, beberapa awardee LPDP tidak bisa kuliah dan bahkan ada yang terancam untuk diberhentikan sebagai awardee LPDP karena LPDP sudah tegas dari awal bahwa setiap pendaftar beasiswa LPDP diberikan 3 jurusan. Silahkan dipilih jurusan dan negara tujuan. Kalau ternyata di 3 jurusan ini tidak lulus atau ada masalah atau apapun itu, maka yang bersangkutan secara otomatis digugurkan sebagai calon penerima beasiswa LPDP. Nah, untuk menghindari itu terjadi pada teman-teman semua, saya ingin memberikan beberapa tips. Yang pertama adalah dari ketiga jurusan yang kita pilih, jurusan pertama haruslah jurusan prioritas. Artinya kita memang betul-betul ingin kuliah di jurusan ini dan kita sudah punya prediksi yang kuat bahwa kita akan lulus atau diterima di jurusan ini. Kemudian yang kedua, pilih jurusan yang tidak begitu prioritas dan tidak begitu susah untuk dimasuki. Misalnya, jurusan prioritas pertama kita adalah Oxford. Tentu Oxford sangat kompetitif dan diterima di sana peluang kita tergantung kemampuan. Kalau memang kita kemampuan luar biasa, pengalaman kita dalam bidang riset atau akademik atau pengalaman lainnya sudah terkenal di Indonesia, maka sah-sah saja untuk memilih jurusan pertama di kampus Oxford. Namun untuk jurusan kedua jangan dipilih Harvard. Kalau memang kita ingin play it safe, ya main aman, pilihlah jurusan kedua di kampus yang setaraf di bawah Oxford, di mana kesempatan lulus agak lebih besar. Misalnya bisa kita pilih kalau di Inggris, misalnya kita pilih The University of Manchester yang mana rankingnya sedikit di bawah Oxford, atau kampus-kampus yang lain. Kemudian jurusan ketiga haruslah jurusan yang di bawah ranking jurusan kedua, yang prioritas atau peluang kita masuk jauh lebih besar dibandingkan jurusan pertama dan jurusan kedua. Mengapa kita harus menggunakan strategi ini? Alasannya adalah ketika jurusan pertama yang sangat kompetitif itu kita tidak lulus, kita bisa loncat ke jurusan kedua. Kita mendaftar di situ dan lihat peluang kita. Kalau juga tidak lulus, maka kita loncat ke jurusan ketiga. Karena jurusan ketiga ini adalah jurusan yang tidak begitu kompetitif, kampusnya tidak begitu mentereng, misalnya rankingnya tidak begitu tinggi, maka akan sangat mungkin kita diterima di jurusan tersebut. Nah, kalau kita terlalu idealis, misalnya kita ingin 3 jurusan yang dipilih adalah jurusan-jurusan dari kampus-kampus ternama, nomor 1 di Oxford, nomor 2 di Harvard, nomor 3 di Cambridge misalnya. Tentu risikonya sangat besar. Kalau seandainya ketiga-tiganya kita tidak lulus, maka kita harus siap didepak dari status penerima beasiswa LPDP. Kita harus mencoba lagi, mengulang dari awal, memulai dari nol, ikut tes beasiswa LPDP tahun berikutnya atau periode berikutnya. Tentu saya rasa teman-teman tidak mau ini terjadi kepada teman-teman semua. Tips yang kedua adalah, itu tips yang pertama, pilihlah jurusan sesuai skala prioritas, dari prioritas paling tinggi, menengah, dan rendah. Jurusannya haruslah ranking paling tinggi, menengah, dan rendah. Tips kedua adalah pelajari prospek jurusan yang dipilih. Saat ini dunia sedang mengalami situasi yang tidak menentu. Kampus-kampus di luar negeri banyak yang menutup jurusan. Staf banyak yang dipecat atau dirumahkan. Kita mesti mempelajari jurusan yang akan kita ambil, apakah jurusan ini masih akan menerima mahasiswa pada periode kita kuliah atau akan tutup. Beberapa awardee LPDP menemukan jurusan mereka tutup. Ketika mereka mendaftar, jurusan itu baik-baik saja, namun setelah lulus LPDP mereka mendaftar jurusan sudah tutup. Nah,
pada kasus ini kita harus loncat ke jurusan kedua sesuai dengan pilihan kita. Jadi pelajari prospek jurusan apakah masih survive di era pandemi corona ini atau akan tutupnya. Baca artikel-artikel atau ulasan-ulasan jika ada di internet. Kemudian tips ketiga adalah pertimbangkan negara tujuan. Kita tentu tujuan kuliah melalui beasiswa LPDP luar negeri adalah untuk merasakan bagaimana rasanya kuliah di luar negeri. Saat ini karena pandemi corona banyak negara yang menutup diri. Australia misalnya, sejak awal-awal corona sudah menutup pintu bagi mahasiswa internasional. Sampai hari ini tidak ada kejelasan kapan mahasiswa internasional akan kembali ke Australia, dan prospek kedepannya tidak begitu mengenakan bagi mahasiswa internasional. Sangat besar kemungkinannya mahasiswa LPDP atau awardee LPDP yang lulus di tahun 2019 atau yang mulai kuliah 2020 maupun di 2021 ini akan selalu online sampai waktu yang tidak ditentukan. Itu kalau memilih Australia. Jika kita memilih negara lain seperti Inggris, Amerika, berdasarkan beberapa pengalaman sebelumnya, walaupun diterpa badai corona, negara-negara ini tetap menerima mahasiswa luar negeri. Jadi mahasiswa Indonesia yang kuliah di Inggris, di Amerika tetap berangkat ke Amerika walaupun di sana kelas mereka barangkali beralih ke online. Nah, tentu saja ini merupakan peluang bagi yang ingin kuliah di luar negeri meskipun resikonya sangat besar. Terkena corona di negara asing, di Inggris atau di Amerika tentu saja memberikan kesulitan tersendiri ketimbang terkena corona di Indonesia. Namun sisi positifnya adalah bisa menginjakkan kaki di negara tujuan. Jadi pertimbangkan negara tujuan, pelajari baik-baik, baru kita memilih jurusan ketika mendaftar di LPDP. Jangan sampai nanti memilih negara tujuan yang berdasarkan misalnya kita sangat ingin kuliah di negara tersebut karena kampusnya bagus, ranking jurusan kita bagus segala macam, namun tidak bisa ke sana, padahal keinginan kita kuliah ke luar negeri ingin merasakan bagaimana rasanya tinggal di negara asing, tentu kita tidak mau hanya kuliah di Indonesia saja. Namun lagi-lagi kalau kuliah di luar negeri di era corona ini pasti ada risikonya, tergantung teman-teman bagaimana mengambil langkah ke depannya. Itu ada 3 tips yang saya paparkan tadi. Pertama, pilihlah jurusan sesuai dengan prioritas. Yang kedua, pelajari prospek jurusan. Yang ketiga adalah pertimbangkan negara tujuan. Ini bisa berlaku bagi awardee LPDP atau calon awardee LPDP S2 maupun S3. Namun untuk S3 ada beberapa poin tambahan. Yang pertama, sebelum memilih jurusan, usahakan sudah mengontak profesor. Kita sudah tahu profesor mana yang akan bekerja dengan kita. Kita sudah tahu bagaimana prospek menjadi mahasiswa bimbingan profesor tersebut, apakah dia mau atau tidak. Karena mencari profesor di luar negeri sesuai dengan jurusan kita atau minat riset kita tidaklah mudah. Sebab profesor memiliki kuota yang sedikit. Dibandingkan S2, S3 cukup menantang dalam prospek mencari jurusan. Sebab S2 biasanya kuliahnya di kelas, kuotanya banyak, sedangkan S3 kuotanya sedikit. Jadi usahakan sudah kontak profesor, sudah ada bayangan bahwa profesor ini mau atau tidak, baru kita memilih jurusan itu. Kemudian usahakan dari 3 jurusan yang dipilih kita sudah ada deal paling tidak 1 dengan profesor. Dan profesor yang sudah deal dengan kita itu kita jadikan jurusannya atau kampusnya pilihan pertama di LPDP. Pilihan kedua barulah profesor-profesor yang belum ada deal tapi sudah ada bayang bahwa dia mau menjadi pembimbing kita. Jika tidak begini, dikhawatirkan akan memberikan kesulitan ketika nanti sudah lulus LPDP. Kita sudah memilih 3 jurusan, 3 bidang riset. Setelah lulus LPDP kita hubungi profesor yang kita cari atau kita baru mencari profesor dan ternyata profesor-profesor ini tidak bersedia membimbing kita, maka konsekuensi terburuknya adalah kita harus melepas beasiswa LPDP. Tentu saja kita tidak mau ini terjadi kepada kita semua. Saya rasa itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap bersemangat. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.